Makanya ini yang project baru. Ini bikin gua kaget. Tapi gua nggak nyangka itu keluar dari kalian. Ini disebutnya rock dude. Rock dan dangdut ya. Dia keluarin dong rock dude. Judulnya Gila Dangdut. Gila dangdut ya. Pencetus awal bangetnya itu adalah Dara. Jadi Dara ini sebenarnya nih buat kalau pada bingung ya, Dara ini aslinya kalau karaokean senengnya lagu dangdut. Jangan dibocorin ya. Jadi kalau karaoke sama teman-teman gitu dia pasti playlistnya tuh dangdut semua. Dari awalnya nggak mau Kak. Oh dangdut apa? Dangdut. Bukan aku mikirnya, tuh aku kan rocker ya, terus kok disuruh dangdutan. Cuma setelah aku pikir-pikir, iya juga kalau bawain dangdut orang pada goyang ya. Jadi aku terpikirkan, oh ya udah kita paduin aja deh antara rock sama dangdut. Jadi maunya aku dan maunya Dara digabung. Aku suka lagu ini, aku bilang. Aku langsung ngomong sama produser aku mau yang ini. Oke, dikasih ke buat The Virgin, aku baru kirim ke Dara. Neng, kita nyanyi lagu ini ya. Dia mau oke aja langsung. Ih, gua banget. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama The Virgin. Yeay! Hey kakak. Apa kabar gelis-gelis? Alhamdulillah baik. Akhirnya gue tuh sebenarnya kontak Mita tuh udah dari setahun lalu ya. Lumayan. Cuman kata Mita bilang, tungguin deh. Ada waktunya nanti pas. Oke. Ini pas nih. Ini gue nanti akan gue bahas karena gue sedikit surprise deh. ini apa nih? Ada apa nih? Taunya, wah gokil sih. Oke, sebelum ke situ. Siap. Gimana kabarnya kalian? Baik kakak, alhamdulillah begini-gini aja. Lagi sibuk apa? Promo lagu ya? Promo lagu baru. Oke, gue nih pengen tanya-tanya nih. The Virgin, siapa yang ngasih nama? Mas Dani. Oke, Om Dani. Om Dani. The Virgin. Oke. Pak Bos. Gimana caranya kok tahu-tahu tiba-tiba The Virgin keluar nih? Lu tuh sebelum The Virgin atau The Rock dulu kan? dulu. Nah, berarti lu dipilih sama The Rock pertama. Jadi pertamanya Mas Dani tuh waktu itu nyuruh Mas Wawan TMG. Mas Wawan tuh tangan kanannya Mas Dani lah. Arranger juga di sana, dia engineer. Nyari gitaris cewek. Mas Wawan kenal aku karena ikut Om Setiawan Jodi. Nah, lu apa hubungannya? Aku sama Om Jodi pernah mau ada project itu sama band cewek. Sama Poppy Sofia. Oh itu. Kan dulu Poppy gitaris aku kan. Iya. Oh gitu. Jadi kita sebenarnya tadinya mau project kan sama Om Setiawan Jodi. Tapi Om Setiawan Jodi kan sakit waktu itu. Akhirnya bener. cancel. Mas Wawan akhirnya pindah kerjaan di Mas Dani. Jadi karena itu Mas Wawan langsung inget aku. Akhirnya aku dihubungin. Langsung datang ke sana. Tadinya aku nggak tahu kalau bakal ketemu Mas Dani, nggak tahu ya langsung ketemu dia. Langsung kaget. Jadi lu nggak pakai audisi apa langsung dipanggil? Kak. Aku datang tuh inget banget masih pakai motor, terus aku lusuh-lusuhan nggak ada. Itu kalau tahu mau ketemu seorang Ahmad Dhani kan ganti baju dulu, mandi dulu apa dulu. Kagak Kak, naik motor kucel-kucel. Itu karena kucelnya. Nah, itu dia. Karena kucelnya nih Natural, keterima. Coba kalau dandan dulu. Nah, itu dia beda juga. Masuknya ratu. Iya benar juga. Iya benar. Oke. Gara-gara itu Kak akhirnya. Pas lu datang nih ketemu Dani. Kaget langsung lah, aku langsung pas ngeliat anjir ini dalam hati ya, wow Ahmad Dhani dong gitu, dalam hati langsung kayak grogi tapi mau gimana kan bingung ya, mau gak mau harus dihadapin. Waktu itu Mas Dhani tuh aku lihat punggungnya doang, aku inget banget di studio RCM. Dia lagi ngedit Munajat Cinta tuh aku inget. Munajat Cintanya. Iya. Oh iya. Yang The Rock sama bule-bule tuh. Iya, tahu. Nah, itu udah rilis kan waktu itu. Udah mau rilis waktu itu. Jadi aku pas dia noleh, aku bocil-bocil datang Aleo dulu. Kita ngejam tuh di studio, bawain Sweet Calo main. Udah disuruh main gitu dong. Ayo main aja iseng. Iseng-iseng main sama anak-anak, mainnya juga nggak terlalu rapi-rapi banget. Udah akhirnya tuh abis gitu pulang Mas Dani balik, aku nggak tahu. Wah dalam hati udah ini mah kayaknya. Oh nggak dibilangin kamu mau bikin ini? Enggak. Cuma gitu doang, ketemu aja udah disuruh main gitar, iseng nanya kamu kuliah di mana apa, nanya gitu doang standar ya. Udah akhirnya pulang nggak lama, seminggu kemudian manajernya Mas Dani nelfon aku, almarhum Mas Iwan. Oh oke. Ke studio ya. Belum tahu juga nih. Belum tahu juga disuruh ngapain. Cuman aku waktu itu berpikiran pas pulang dari sana, ini mah nggak mungkin deh, kalaupun apapun yang mau dikerjain nggak mungkin banget gue dipanggil lagi. Dalam hati gitu, karena aku mikirnya
Gue kesana keringetan, lusuh-lusuhan, udah kayak enggak banget deh. Kalaupun dia nyari gitaris cewek, pasti nyarinya yang seksi, nyarinya yang skillnya jago gitu kan. Aku skillnya pas-pasan, terus bentukannya kayak begini gitu tomboy. Nggak tahu ya dihubungin lagi Kak, langsung dikasih jadwal 5 titik. Serius? Itu Serius. The Rock? Bukan, jadi Mas Dhani waktu itu bikin project Ahmad Band. Ahmad Ben lu sempat ikut? Ahmad Band. Jadi tapi Untuk live-nya? untuk ngiringin Mas Dhani di waktu itu Mas Dhani lagi ada juri Sprite The Plong. Oh oke, ya. Jadi dia lagi nyari bakat gitu dari salah satu minuman lah. Langsung manggung? Langsung 5 Nggak titik. dibilangin dulu ntar lu mau jadi apa enggak? Enggak. Oke. Pokoknya udah disuruh manggung jadi gitaris titik udah. Waktu itu sama Iqmal. Iqmal tuh dulu aku inget banget tuh dia masih ompong dulu, masih kecil banget umurnya. Iqmal Tapi tuh mainnya udah jago ompong. ya dulu, ompong dulu. Oh, jago jago, banget mainnya jago. udah aku, Basis? Iqmal. Basisnya waktu itu basisnya Mas Andra. Namanya Oh, oke. Kinoy. Oke. Tapi sekarang udah hijrah dia, udah Oke. berhijrah kalau nggak salah ya. Satu lagi Keyboardis ada? nggak ada. Satu lagi tadinya mau Prisa. Oh Prisa, Tadinya. gitaris juga? Iya, tapi Prisa nggak boleh waktu itu. Jadi akhirnya nggak jadi, sama labelnya beda. Karena kan labelnya Prisa tidak membolehkan dia untuk Iya, ngejuk iya. di luar. Iya, Jadi iya. akhirnya kita cuma sempat latihan sekali sama Prisa, terus digantikan Bang Taras. Oh iya Mataras. Nah, dari situlah karena Prisa nggak ada, Mas Dhani tetap mau cewek satu lagi, masuklah Ices. Ices basisnya Kotak. Dulu. Oh itu sempat juga ya? Sempat Dulu. sebelum si Cua ya? Sebelum Cua. Cua Iya, itu iya. basis aku. Oh, Kayak itu Kadir, ya, kayak itu Kadir. Bulak balik. Cua itu tadinya basisnya Mita, karena Ices ikut sama Triat sama The Rock waktu itu, akhirnya Kotak kekurangan basis, akhirnya aku kasihin, bukan dikasihin, maksudnya aku rekomendasiin Cua. Ices tetap Ices di situ? di Triat. Di Trian. Sampai akhirnya ketemu Dara 2008, baru dibentuklah The Virgin. Oke. Gitu. Jadi lu Cerita sempet awalnya. Triat dulu, The Rock dulu. sempet The Rock dulu, terus ngiringin Ahmad Ben pernah juga. Iya, segala ya macam. Mas Dhani menamakannya Ahmad Ben karena nama bandnya Iya, dia bandnya dia ceritanya, kan. bukan Tadinya Ahmad kan- Ben yang itu, bukan. Iya bukan yang buat rekamannya kan? Iya, bukan. oke. Oh gitu. Disuruh Blessing in ngiringin lah. disguise ya. Jadinya dream come true gitu ya. Jadi ya udah aku kayak pas dipanggil dikasih list, disuruh ngapalin ngulik ini terus latihan, udah. Tapi lu sebenarnya basicnya kalau gitar memang sama vokal juga atau gitar aja dulu? Nah kalau dulu itu aku di band aku yang cewek-cewek sama Poppy itu sama Cua juga itu aku nyanyi juga. Tapi sebenarnya dipaksa Kak. Aslinya tuh aku bukan penyanyi. Oke, dipaksa nyanyi. Dipaksa Berarti nyanyi. gitaris memang aslinya lu. Aslinya juga gitarisnya tuh sebenarnya aku ritme, bukan main melodi. Ini jadi jago. Aku semuanya itu terpaksa Kak sebenarnya. Dipaksa jadi lead gitar, terus dipaksa nyanyi juga. Oke. Makanya ya udah skillnya pas-pasan lah kayak gini aja adanya. Oke. Nah, kalau Dara gimana ceritanya bisa ketemu? Ini gua bukan temenan dong. Enggak. Karena satu Bandung, Pak Sunda, Tasik. Ya kan? Aku waktu itu ikut Mama Mia Indonesia. Oh, Mama Mia, tahu Indonesia. Mama Mia 2. Kebetulan Mas Dhani jurinya. Mas Dhani bilang katanya kalau nggak masuk 15 besar, kamu saya kontrak langsung di RCM katanya gitu. Langsung gitu. Langsung. Ternyata masuk tuh. 15 besar masuk, tereliminasi 10 besar, almarhum Mas Iwan nelfon. Manajernya. Yang tadi Iya, manajernya. manajernya. Neng besok disuruh ke studio katanya. Akhirnya ketemu tuh sama Mas Dhani, tawarin, kamu mau solo, duo atau trio? Kalau trio sama Dewi Dewi, gantiin Teh Ina. Aku bilang enggak deh Mas, takut, nggak pede. Nggak pede kan. Terus Dewi-Dewi takut ya? Takut, terus kalau solo juga aku nggak pede karena basicnya bukan kayak penyanyi yang festivalan gitu, nggak pede lah gitu. Aku bilang aku duo aja deh Mas, duo. Aku bilang, oh yaudah kalau duo nanti aku kenalin sama Mita deh. Dia kenalin lah studio, dia lagi rekaman apa sih? Sama Triat waktu itu. Lagi rekaman. Untuk menuju ke Triat ganti The Rock menuju Triat. Oh, The Rock kan menuju The Rock Triat. itu Iya. The Rock bule ganti The Rock Indonesia. Indonesia. The Rock Indonesia Ahmad Dhani disingkat jadi Triat. Oh, ternyata itu dan ya Allah. Oke. Ini kreatif banget itu. Iya. Udah. Terus ya udah ya ketemu di studio, Mita ngebelakangin, aku sama Mama tuh. Terus aku liat, oh ini teman duetnya. Cewek atau cowok ya gitu sih, bingung karena pendek kan dulu kan rambutnya kan. Pendek, Pendek, pendek. gondol banget. Oke. Kata si Mama istri Neng, maknya sih
Pas nyamperin Istri. Nita. Oh ya, iya benar. Istri itu Istri. bahasa Sunda artinya perempuan. Perempuan, Perempuan. cewek. Ya udah dia kenal di situ. Title. Oke. Yang bikinin lagu langsung Dani. Aku. Cinta Terlarang lagu aku kak. Ih, jagoan bisa. Oh jadi kakak kira lagu Mas Dani? Gue pikir Banyak. RCM itu semua lagu Dani. Oh, kalau pengen punya lagunya Mas Dani bisa kak, tapi syaratnya sangat berat sekali. Jadi kita tidak bisa memenuhi. Jadi lagu sendiri aja. Tapi keren kan? Iya, Sebenarnya kan alhamdulillah. meledak. Duh amin kamin. Awalnya nggak pede sebenarnya. Serius. Sumpah. Pas Mas Dani dengerin demo kan, Mas ini serius Mas, aku bilang mau diambil lagunya. Tadinya kan aku emang sama label yang lama kan, Iya, tapi iya. label baru. Ya. Ya aku nggak nyangka aja kenapa kalau Mas Dani mau bikinin project kenapa nggak kasih lagu Mas Dani aja? Aku bilang, Iya, gue pikir begitu. nggak mau Mas Dani. Lagu kamu jadi udah bagus dia. bilang. Nggak taunya alhamdulillah bener 6 bulan kemudian meledak lagunya. Wah, gila. Aduh alhamdulillah. Virgin salah satu duo yang Alhamdulillah. dari RCM ya. Salah satu duo yang meledak setelah Dewi-Dewi. Dewi 3 dong. Dewi sempat ada ganti Mahadewi juga. Gak Ratu waktu dulu. Ratu. Iya kan? Dan ini konsepnya beda lagi. Ratu Marat gitu. Kalau lu rada ngeband karena ada dia. Ngeband. Begitu ada dia langsung jadi band. Band bener. Nah cuman ini kan solo ya. Solo. Yang nyanyinya tuh indah gitu. Ketemu main yang rock and roll. Nyatuinnya tuh susah gak sih? Nah itu. Awalnya susah banget. Ya susah beda genre ibaratnya ya, beda genre. Maksudnya nyatuin lagunya gitu kan. Lagu yang ini aduh Maya gitu. Oh kalau lagu memang karena Cinta Terlarang agak melo. Nah ketemu Mas Dani tuh dibikin lebih komersil kan sama dia, dibantuin Mas Wawan kan waktu itu. Dara tuh aku suruh nyanyi sampai nangis-nangis di dalam studio nih. Dikunciin aku. Sama siapa? Gak dapet rasanya tuh gak Iya. dapet. Kalau dia kan kalau nyanyi pasti langsung rasa dapat gitu ya. Kalau aku tuh kayak Ya. Lempeng. ya terus Bos biasa rekaman. Biasa terus rekaman. masih 15 tahun kan, 15 tahun terus 15 nyanyi. tahun? Iya, aku Oh, rekaman iya. 15 tahun. Coba katanya, iya kayak gini tapi ada rasanya. Dikunciin aku studio terus. Udah nangis dulu. Udah. Aku suruh take. Tapi dapat pasti. Dapat. Oh, memang kudu Hasil nangis terakhir dulu. yang booming itu, yang hasil dia nangis. Padahal nangisnya gak dikunci. Tapi kalau gue ngelihat ya, jadi kayak konsepnya sebenarnya di konsep. Padahal sebenarnya lu susah juga nyatuin. Susah juga. Orang mikirnya Mas Dani mengkonsepkan sengaja Mita disuruh tomboy, padahal enggak ada yang konsep. Lu memang udah begitu. Justru aku di label yang lama dituntut untuk dandan, dituntut untuk pakai rok. Jadi aku pernah disuruh bikin video klip pakai rok kak. Oh iya. Iya, Dan sama pasti- produser yang lama. Dan pasti lu kesel ya. Ya mau nggak mau aku jalanin, tapi roknya cuma kayak gitu. Untung klipnya nggak jadi tayang. Gue pelet. Gak ada yang gitu, gak ada yang tayang. Yang pas aku disuruh pakai rok itu, terus ketemu Mas Dani, aku ngerasa kayak jadi diri sendiri kak. Iya. Mas Dani nggak pernah maksa aku untuk make up. Oh gitu. Nggak pernah, dia nggak pernah Om maksa Dhani aku ternyata untuk baik berubah. ya. Gue pikir Baik diktator banget. loh itu orangnya. Baik banget. Dia nggak pernah maksa aku untuk berubah jadi feminim atau berpakaian seksi, enggak. Aku Iya, keluar apa-apa dengan adanya apa lu ya. adanya aku gitu. Dan lu sih gokil sih. Waktu dulu ya, waktu lu keluar. Lu kan satu tomboy. Satu lagi Feminim very banget. feminim. Cinta Terlarang. Oh itu kan langsung. Oh jangan-jangan. Oh ini jangan-jangan Iya, Tatu. iya. Ingat ya tatu? Iya, iya, tatu. Tak, Iya, iya. tatu lagi ngetop. Iya. Bas lu keluar. konsepnya di situ justru. Itu gue bilang. Iya. Ini Dani. Kan gue langsung Dani dong. Cinta Terlarang Dani lagi lagunya. jago nih bikin ginian. Iya kan? Iya, iya. Naik. Itu pasti alhamdulillah, naik alhamdulillah. langsung. Gosipnya kan itu namanya namanya Ya gosip itu, kan. itu justru membantu. Justru itu yang bikin pro kontra. Dani tahu caranya untuk itu ya. Tapi gue bilang kalian waktu itu sukses sih. Alhamdulillah. Sukses. Dan akhirnya menjadi satu kayak genre sendiri bahwa Beda gitu. kan ada nih. Ada yang genre kayak lu tapi bedanya dia nggak ngerok. Itu adalah Viera. Oh iya. Gaya-gayanya kayak lu yang Bener-bener halus, ya. tapi dia bandnya beda. Band. Kayak band pop. Nah lu tuh ada rocknya ada di Iya situ. ada rocknya. Nah itu gue bilang, oh ya terus udah gitu gue kan gak bisa nyamain, ambil sama rambutnya Pak aja gitu. Vokalisnya Viera jangan-jangan, bukan, ternyata bukan. Iya zaman dulu vokalis cewek banyak ya. Iya, Bareng banyak ada banget. Tantri juga kan zaman-zaman itu. Titu. Oke, Iya Titu. meledak. Berapa album Virgin? Dulu album soalnya bukan Album single. bener, kalau sekarang EP. Kalau album itu kita ada album kompilasi, album original ada 3, yang terakhir kemarin terus 3 album berarti ya? 3 album original, 1 album kompilasi, 1 album the best. Di Naga Suara? Semuanya di Naga Suara.
bukan Naga Dewa Naga. Suara bukan Dewa apa? Naga. Suara Dewa Naga bukan. Jadi Suara Dewa Naga itu adalah proyeknya Mas Dani sama bosnya Naga Oh, Suara. iya. Bikin PT gitu baru, anak perusahaan, tapi sama aja Sama Naga aja Suara ya. juga. Oke, distributor tetap itu. Sama. Gila, terus kalian manggung 30 hari kalender dong. 35 itu. benar. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kalau ada yang zaman sekarang ngetop. Nih lihat, yang lama-lama tuh dulu kita pernah ngalamin ya. Pernah kita ngalamin. 32 kali sebulan, harinya 30. 30. Cuman kan TV-nya kan gila dulu. Gila. Banyak banget. Dari pagi kita udah sarapan TV, ya kan? Nonton. Iya, emang benar. Nah, Ntar siang ada lagi. kalian berdua nih, kan ada bandnya juga ya. Oke, kalau kalian nih bintangnya kalian berdua. Pernah berantem nggak, men? Wah, sering kali. Sering. Gara-gara dia mah apa? udah Gara-gara apa? Masalah baju doang. kostum doang Aduh. kadang. Ini yang paling keras apa? Dia Aku labil sih kalau milih baju kayak hari ini malam bilangnya mau ini, pas paginya ganti dia ganti gitu. Pernah sampai mecahin apa? Gelas. kemudian lah pokoknya. Dia parah kan dulu, mudinya parah banget. Oh iya, masih kecil Umur-umur sih ya. belasan, kacau Iya, nih. iya. Aduh ampun. Jadi lu mau ngomong dong. Iya lumayan Kak, lumayan soalnya untungnya kan dia orangnya nggak dendaman, terus aku juga nggak dendaman. Kalau misalkan aku Kalau orang yang diikutin itu, pendendam, waduh. kita udah bubar dari lama. Iya. Pasti. I see. Perkara baju dia mah teriak hitam mulu. Suka barengan sama The Virgin terus tuh pasti dempetan tuh. Yang hitam mulu. Oh teriak hitam mulu. Ganti warna kayak gue bilang gitu. Hitam mulu sama banget hitam kayak ganti baju. Sebenarnya meledaknya karena kadang kalau lagi namanya cewek kan Iya, ada PMS iya. gitu, atau mungkin karena capek jadwal gitu sih ngaruh. Iya. Ya kan kita anak band bajunya hitam mulu Iya, ya kayak. hitam. Hitam mulu. Kan kalau mau kelihatan putih, bandingkan yang lebih hitam. Jadi gua kelihatan putih, padahal putih tua gua. Putih tua aja deh. Itu Nggak boleh ngomong hitam soalnya didenda. Bener. Itu sih kan baju. gitu ya. Baju. Oke, dari kalian nih, ini memang kalian nyanyi berarti ada part-partnya. Siapa yang milih? Musik director siapa? Mas Dani. Kalau jadi oke. awal kita Turun terbentuk itu Mas Dani itu bener-bener nongkrongin kita rekaman. Terus kalau musik director kan ada Mas Wawan, Oke. Mas Wawan TMG yang bantuin aku untuk mengaransemen segala macem. Tapi untuk part vokal Mas Dani yang ngebagi. Terus nanti Dara dikasih canon sebutannya, aku disuruh nge-backing. Oke. Jadi semuanya sekarang template-nya dari Mas Dani. Sampai sekarang nggak? Sampai detik ini. Berarti yang baru juga dari Mas Dani juga. Kalau yang ini yang Beda nih. dut ini beda. Beda nih. Oke. Mas Dani dutnya enggak. Oke. Enggak ikutan. Oke. Kalian nih, gua nggak tahu ya kalau laki-laki kan kita justru cewek-cewek gimana gitu ya kan. Kalau artis cewek itu fans cowoknya gimana sih? Oh lumayan ini. Lumayan. Brutal nggak sih? Ini sampai ada yang kirim lamaran nih dulu. Aku Amalan ingat apa banget kerja? sampai The Virgin kamarnya di mana dia tahu. Wah, Keluar kota ngikutin Kak. Si cowok itu. Itu tapi termasuk freak sih udah. Itu freak terus kita ke mall tahu ke mall hari apa. kan orangnya nerd pasti ya. Iya, Iya kan? gitu lah. Iya, Biasanya kayak nerd, agak-agak biasanya Betul lah. nerd. Udah gitu yang ngasih lamaran beda lagi. Lamaran pernikahan. Kayak pakai Serius? kertas. Proposal gitu. Proposal gitu. Mau Ya melamar udah. dia. Tapi sampai ditampar sama manajer kita dulu Elsa namanya cowok. Karena kurang ajar. Karena Oh, udah dari ganggu, situ. udah Udah ganggu, ganggu ya. ganggu banget. Oh, perempuan juga ada gitu-gitunya ya. Malah kan lebih parah kalau laki-laki kan ya. Dia berani kan. iya. Iya. Terus kadang kan mungkin ya kalau yang kurang ajar, kalau kayak aku mungkin kan mereka ngelihatnya tomboy ya, jadi kayak ngerangkul gitu biasa. Cuman kan kadang aku juga risih. Iya, Cuman iya. kalau dia kan feminim banget. Iya, Jadi iya. kalau kayak gitu jatuhnya udah pelecehan dong. Jadi Iya, itu yang ngeri sih kadang-kadang. Pernah nggak ada yang sampai lu pukul apa karena melecehkan apa? Oh enggak sih kalau Alhamdulillah sih enggak sih. Enggak ya? paling sopan paling ya agak gini. Kalau Dara kan mungkin ya pasti gini. Kalau aku paling ya arahnya aku giniin aja. Misalkan dia mau megang gini langsung aku pegang aja tangannya gitu. Untung lo Pinter-pinter ngebanting. aja. Untung kan dia banting, waduh, kebanting. Gubrak gitu ya. Dimelintir. Kadang kalau main di kafe sih kayak ngeri. Iya sih, kan banyak yang mabok tuh. Banyak gitu. Iya kan? Wah, terus biasa kan ngeliat Iya. cewek kan. Yoi. Aduh, males banget tuh ngeliat itu. Kadang-kadang suka merendahkan kata-kata tuh. Iya kan mereka kadang suka nggak sadar juga terlalu inilah lupa diri. Oke, kalian dari situ kan udahlah. Oh, sukses ya, bagus punya apa segala macam.
bareng nggak tinggalnya di mes atau Base kita camp. punya base camp gitu? Ada base camp. Bareng? Bareng. Atau udah sendiri-sendiri tetap? Oh kalau sekarang udah karena udah punya Ya, kalau rumah dulu, masing-masing. dulu. Kalau base dulu camp, ya ada base camp. Base camp. Ada base camp. Bosen Dara pasti rumahnya ya di ketemu Tasik ya. soalnya jauh. Bosan pasti ketemu. Iya, dia lagi. Udah kayak saudara, Kak. Udah kayak saudara. Jadi mamahnya, kakak, adiknya tuh udah kayak keluarga aja gitu. Bener-bener kayak Udah keluarga kayak banget. keluarga gitu. Udah kayak adik kakak banget. Nah, mamah juga. Kamu bintangnya apa? Leo. Kamu? Capricorn. Berantem mulu. Jauh ya. Itu Leo sama Capricorn, waduh itu bahaya itu. Leo keras lagi. Waduh. Tolak belakang banget ya? Nggak, tapi untungnya Capricorn itu dia punya sabar orangnya. Tapi kalau udah meledak bahaya. Capricorn. Leo meledak terus. Iya lagi. Jangan bangunin macan tidur. Kalau udah bangun tidur lagi. Tidur lagi. Iyalah, tidur lagi. Serem-serem. Leo. Oke. Apa yang membuat lu waktu itu ya? Ini kan ada nggak kerasa sama lu pas bagian mulai zamannya ya? Tahu-tahu lu dari yang tadinya penuh, kerasa nggak untuk tahu-tahu tiba-tiba berkurang. Wah ngalamin kita Kak. Parahnya banget tuh pas pandemi. Tapi itu Iya, kayak kalau itu semuanya mah ya. semua kayaknya itu. Oh iya kalau itu semuanya ya. Diturun itu adanya di pandemi apa sebelum pandemi? Kita parah banget di pandemi. Kalau parahnya banget. Tapi karena gini kalau The Virgin-nya sendiri sebenarnya udah mulai goyang itu dari 2016. Pada saat Dara pindah ke Bali, aku punya project lain. Oh, lu yang Project DJ. Black Black Champagne. Champagne. Iya, kan sama buku kakak. ada si Citra. Iya. Oh, ngapain ke Bali? Enggak, aku kan waktu itu pindah sama adik aku berdua, saya usaha juga. Jadi udah ke Bali kan sepi juga tuh. Aku kan awalnya bikin ceker tuh. Sebelahnya kan sepi tuh, sepi. Ceker. Jadi job tuh sepi. Makanan. Oh, Makanan, oke, seblak, oke. seblak. Jadi aku mikir, aduh aku yang bisa apa ya? Oh masak. Akhirnya aku masak. Di Jakarta rame. Akhirnya si adik aku pindahin ke Bali juga kerja. Dapat kerja di Bali aja, dia ke Bali tuh. Dia bikin proyekan lain. Project. Jadi ya udah gitu masing-masing. Masing-masing. Nggak ada lagu baru juga nggak ada. Udah. Jadi Nah, 2016. Virgin-nya goyang tuh. Aku tanya ada lagu baru nggak? Tapi dia lagi stuck gitu. Lagi Iya jadi stuck. I see. jadi The Virgin-nya tuh kayak goyang itu dari 2016 sampai 2019. Ya lumayan lah lama Ya juga tapi tuh. alhamdulillahnya masing-masing kita punya job sendiri-sendiri gitu kan. Solo. Dara dengan Tapi solo. Kibintas masih terus ya? Solo. Kibintas Masih. Oke. Dara dengan solonya, aku dengan project DJ karena aku juga nge-DJ waktu itu. Terus juga musimnya memang lagi seneng live PA. Enggak dong, Betul. awalnya kita di bandara ngomong, Mimit kita mulai sepi nih. Iya. Gimana kalau kan dulu kita ada janji nih, kita nggak akan terima job masing-masing gitu. Cuman sepi. Jual mahal sepi. Iya, Kan karena kalau rate-nya nurunin Kak. Ngerti kan Kak? Iya, jangan Kak, dong. Kak ngerti Jangan kan? dong. Kan senior Jangan tahu. dong, jangan dong. Nanti ke situ terus. Band kalau udah harganya udah tinggi, terus kalau kita turun naik Waduh, susah kan? susah, Nah, susah, dari situ susah. kita memutuskan untuk ya udah kita potong-potong deh berdua nih, bla bla. Jadi kita bisa Masing-masing. jual dengan harga yang lebih murah. Iya. Tujuannya Oh, awalnya sebenarnya itu Kak. Awalnya itu awalnya. triknya begitulah. Triknya Oke. gitu kayak kakak misalkan satu band elemen kan ratusan juta tapi kalau sendiri-sendiri mungkin puluhan juta bisa Iya, lah bisa. gitu. Kayak gitu Kak jadi nyomotnya enak. Berapa harganya? 110 ya? Oke. Masa gitu? Oh, jatuh dong. Iya kalau elemen kan ya namanya udah band gitu kan kayak The Virgin juga kan kalau turun-turun banget juga nanti kita susah lagi naiknya gitu. Kayak dulu gue pernah ini intermezzo aja. Dulu siapa yang nyanyi? Chris siapa gitu ya? Because of you. Siapa tuh namanya tuh? Chris. apa? Chris Martin. Kit Martin. Dia datang. Kit, gue ada panggung buat lu. Lu berapa harganya? 200 juta. Ya udahlah gak jadi. What's wrong? Gue cuma ada duit 10 juta. Oke. Dikurang tuh oke. Nah yang enak tuh gitu kan Kak. Dealnya langsung gitu loh. Gue ada segini doang mau gak gitu. Tapi udah almarhum sekarang dia. Cepat itu ya kayak. Oh gitu. Jadi kalian menyiasati Situasinya. situasi waktu pas baru buka pandemik ya. Awal-awal. Ini langsung dengan begitu, oh pinter ya. Virginnya nggak turun, ininya yang Enggak, sendiri-sendirinya. kita sendirinya yang turun. Oke. Gitu. Berapa lama sampai sendiri-sendiri terus?
Oh sampai sekarang masih ya? Oh kos, ya ketagihan ya. Enggak, maksudnya kalau sekarang masih, tapi kita lebih memprioritasin The Virgin. Karena lu ada project baru nih sekarang. Karena kan Iya. kita lagi bikin lagu baru, album baru. Serius ini dari 2016 baru lagi nih sekarang? Oh enggak, udah dari 2019. Udah dong, udah ada kan? 2019, udah. Apa sih yang terakhir tuh sampai nanti ya? Sampai nanti tak ingin menggantikannya, terus Bimbi kita Cuma sempat memang recycle susah ya juga. naikin lagi ya. Susah banget kan naiknya. Susah Makanya ini yang project baru. Ini bikin gua kaget. Jadi waktu lu Keluarin kemarin. it's okay. Ini lagi oke. Tapi gua nggak nyangka itu keluar dari kalian. Banyak sih yang kaget banget, shock ya. Oke, jadi dia keluarin. Ini disebutnya Rock Dude. Rock dude. Rock dan dangdut ya. Ini gua nggak tahu apa yang ada di kepala lu. Cuman memang gua juga sedang berpikir itu. Jadi gua lagi berpikir anak-anak gua mau gua bikinin hip dude. Oh. Wah, tapi kan anak-anak gue aja nanya, Pak nanti menengah ke bawah. Lu butuh duit apa enggak? Iya. Gue cuma bilang. Oh anak-anak bilangnya gitu Kak, nanti takutnya Nanti menengah ke bawah. papa nggak apa-apa Pak kalau kita ke bawah nanti kan nggak apa-apa. Gue bilang. Kita udah maksudnya gini, kalau kita udah apalagi lu ya, udah di atas itu kita sudah tidak butuh validasi apa-apa. Gak butuh. Ini namanya strategi bisnis. Betul. Karena goal kita kan manggung. Dia keluarin dong Rock Dude. Judulnya Gila Dangdut. Gila dangdut deh. Gue sampai kaget. Pas kebenaran lu kan gue bilang, terus lu bilang kapan podcast nih? Broadcast, iya. Dia broadcast, gue langsung pas dengerin, anjir gue bilang. Bener nih sama. Gue pikirnya masih, nih si Dani gila lagi nih. Pikirnya Mas Dani. Iya gue pikirnya Mas Dani. Dani jago. Ini siapa yang awalnya siapa nih kok lu bisa dari rock jadi Rock Dude nih siapa nih? Pencetus awal bangetnya itu adalah Dara. Jadi Dara ini sebenarnya nih buat kalau pada bingung ya, Dara ini aslinya kalau karaokean senengnya lagu dangdut. Jangan dibocorin ya. Jadi kalau karaoke sama teman-teman gitu dia pasti playlistnya tuh dangdut semua, jarang lagu barat. Ya udah gitu kita kalau manggung bawain dangdut rame kan. Rame gitu. Tapi gini deh, kita juga dengerin lagu dangdut sama juga Goyang. goyang. Kita saja semua dangdut satu. Iya pasti goyang Kak. Dari awalnya nggak mau Kak. Oh dangdut apa? Bukan aku mikirnya, aku kan rocker ya, terus kok disuruh dangdutan. Cuma setelah aku pikir-pikir, iya juga kalau bawain dangdut orang pada goyang ya. Jadi aku terpikirkan, oh ya udah kita paduin aja deh antara rock sama dangdut. Jadi maunya aku dan maunya Dara digabung. Gila sih tapi itu. Gitu. Terus akhirnya bilang ke produser kita, Langsung setuju. Dara tadinya maksa aku Kak bikin lagunya. Cuman aduh ampun deh, ampun. Aku bilang minta demo aja sama Pak Rahayu deh. Aku bilang akhirnya dikirimin lah beberapa demo tuh. Banyak. Ada beberapa aku jatuh cintanya sama lagu ini, lagunya Mas Si Yogi. Gila Dangdut ini. Lagunya Ini yang bikin apa sih? Lagi Shantik. Oh, lagi cantiknya Siti Badriah. Siti Badriah ya? Terus Duo Anggrek, Cikini Gondang Dia juga. Oke. Dia pencipta lagu hitsnya Naga Suara. Oke. Tapi genrenya dangdut. Oke. Gitu. Jadi akhirnya begitu pas dikasihin beberapa demo, wah aku pas denger lagu ini langsung naksir. Tapi belum ada bau-bau rocknya waktu itu. Ya kan masih dangdut. Masih sampel tahun 2014. Aku suka lagu ini aku bilang. Aku langsung ngomong sama produser aku mau yang ini. Udah oke, penciptanya oke, dikasih ke buat The Virgin, aku baru kirim ke Dara. Neng, kita nyanyi lagu ini ya. Dia mau oke aja langsung. Ih, gua banget. ini gue nih lagi. Tapi memang lu juga wah enak nih gitu, langsung gitu. Langsung enak. Oke. Sebenarnya dulunya dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi berarti 2 tahun. 2 tahun lalu lah, pas kita di 15 tahun umurnya. Oh iya. Sekarang udah 17 tahun. Sekarang 17 Jadi tahun. ngaret 2 tahun sebenarnya. Iya. Ini yang aransemen lu semua. Bareng aku Mas Yogi sama ada DJ Koplo namanya Mas Ferry sama ada instruktur gitar juga namanya Kak Ray Breakdown. Jadi dia memang anak rocker tapi dari daerah Jawa, teman-temannya Mas Yogi ini. Jadi ada tim dikombinasikan dengan isian aku yang ya seadanya dibantu sama Mas Ray. PR-nya Jadi pasti jadilah aransemen. Rock Dude ini. Tapi aransemen lu nanti gue puter, ada klipnya kan ada. Gue puterin klipnya di sini. Terima kasih loh. Terus sama di caption ada linknya. Tunggu bentar. Azan.
Ajan kalian berbuka dulu. Oh, Silakan. oke, siap. Makasih Kak. Masya Allah lagi berbuka puasa. Oke. Berarti saya tutup sekarang. Kamu buka saya tutup. Bismillah. Alhamdulillah. Biarpun rocker, biarpun Syariah. banyak panggungnya, biarpun dia adalah selebriti, musisi juga, tapi Masya Allah Aduh, amin, ibadahnya. Amin Kak, amin. I'm so proud of you loh guys. makasih, Kak. Beneran. Wah beneran. Ya tuh, lihat tuh. Oke, nanti habis ini baru kita makan. Oke, terus Oksigen. ini kan kita jalan nih si siapa namanya? Gila Dangdut ini nanti gue putar jadi lihat komen. Aduh, Sekarang tuh terima kita kasih tuh loh, nggak nyuruh beli, nggak ya? Enggak. Nggak nyuruh Nggak beli usah. kaset. Tinggal Nggak usah. nonton. Gratis. Tonton videonya komen. Itu kita udah seneng banget. Modal kuota doang. Seneng banget loh di komen itu musisi. Beneran kita pengen bikin lagi. Jadi thank you kalau yang sering begitu ya. Sering nonton, komen, terus masukannya mau lu suka mau enggak, tapi at least lu udah denger. Bener gak sih? Betul. Benar. Ya nanti gue kasih ininya linknya. Nah ini jalan ya. Bukan nama Dani nih. Bukan Kak, jadi semenjak Mas Dani ada sedikit masalah waktu itu soal politik. Ya. Jadi kita pada saat aku menemui Mas Dani di dalam, aku izin, Mas ini The Virgin gimana, arahnya mau kemana? Ya aku sempat ngasih demo, Mas Dani bilang mulai sekarang kamu kalau apa-apa langsung ke Parahayu. Oh oke. Jadi semenjak itu kita apa-apa langsung ke Naga Suara. Oke. Karena Mas Dani sudah membolehkan. Membolehkan ya. Tapi sebagai anak didiknya dia dan nama The Virgin juga dari Mas Dani, kita nggak mungkin bisa lepas dari dia. Iya. Tapi sekarang kita sudah membebaskan diri, jadi mau berkreasi apapun udah 17 tahun nih Kak. Jadi makanya dangdut ini juga kita ambil gitu. Oke. Tapi Ini- Mas Dani memang nggak ikut campur. Ini visioner sih. Maksudnya dalam keadaan sekarang ya. Lu berarti ngelihat pasar sebenarnya. Iya, betul. Jago sih ngeliat pasarnya. Karena menurut gua Dan pasar dangdut sedang terus. begini. Kita kan goal kita kan gimana caranya kita memenuhi lagi permintaan orang kan. Benar. Dulu kan orang ngikutin maunya kita. Betul. Sekarang kita ngikutin. Kebalik. Nah, berarti manajemen kalian udah bukan di RCM lagi. Jadi sebenarnya gini, manajer di RCM itu ada banyak. Jadi masih ngasih job. Oh, oke. Jadi ibaratnya kayak pintunya banyak nih Kak gitu. Oke. Jadi kalau RCM ngasih job kita ambil. Kita nyari job sendiri pun bisa. Oke. Tapi yang paling penting adalah dari label yang Oke. kita utamakan. Kalau Oke. label ngasih job udah kita harus ikutin gitu. Oke. Dari Naga Suara. Siap. Dari Kakak nih bentar lagi. Oke. Job. Berapa The Virgin? 5M Kak. Adanya 10 juta. Oke. Bohong. Mahal nih. Enggak lah Kak. Oke. Mahalan elemen lah. Tapi Virgin gue sih ngelihatnya ini sesuatu yang beda karena memang perlu sesuatu yang beda. Ini nggak tahu ya. Kalau lagu seperti itu sebenarnya ya dangdut kan. Tapi dangdut dulu pernah ada rockdut itu adalah Ira Suara. Iya. Ira Suara tuh tapi rocknya rock klasik ya. Rocknya rock klasik. Kalau ini cuman touch-nya aja. Jadi kalian popnya ada, rocknya ada, dangdutnya ada, apalagi pas di ref kan. Iya, pas terakhir tuh Kita ada nge-rap Terus loh, Kak. ada, itu baru gue nanya, ada nge-rap, yang nge-rap siapa? Demonya itu tadinya nggak ada rapnya. Tapi aku minta sama Mas Yogi masukin rap Jawa. Karena kan Nah, banyak yang nge-rap tuh. siapa? Yang rap kita berdua. Bisa. Ya, dipaksa sama Mas Yogi seadanya sih. aja. Tadinya tuh sebenarnya kita pengennya Mas Yogi juga rapper kan. Oke. Pengennya tuh Mas Yogi masuk dong ikut nge-rap. Tapi kata Mas Yogi jangan, ini waktunya kalian. Jadi Iya, kalian iya, aja. iya. Jadi dia cuman ngajarin bahasa Jawa, terus ngasih lirik. Akhirnya dimasukin sama dia. Bahasa Jawa Tadinya apa? nggak ada. Jawa. Aku minta karena kan sekarang banyak banget ada yang tuh Jawa ya, rapper padahal? Jawa. Nggak ada. Gak ada yang Jawa. Gak ada, Nggak ada jadi yang Jawa. ya udah bener-bener ngalir gitu aja. Bener-bener wah udah on the spot banget udah. Wah, tapi On the spot gila sih. banget. Tapi gue seneng loh, ini lagunya tuh jualan banget ya bikin ini. Terus enteng sekali. Alhamdulillah. Enteng sekali. Jadi maksudnya siapapun langsung denger langsung catchy. Ya catchy sih sebenarnya lebih ke Iya, catchy sih. gampang gitu. Gampang diinget gitu kayak. Iya, gampang. Ini kayaknya sih Jawa Timuran langsung temen nih. Nah, itu kita ngincernya ke situ tuh. Iya, timur-timur nih. Timur-timur. Jadi gue tuh yang kan gue dengerin terus akhirnya gue jawab lo kan. Oh ya guys sekalian deh, gini Ayo. kan. Ketemulah anak gue, si Derda. Derda kan Gen Z lah ya. Gen Z. Gen Z ya. Dia datang, Pak Virgin ya, Papa udah tau belum lagu Iya, yang yang tahu. rockdut? Oh, dia Kamu tahu udah dengar. Kamu tahu juga? Iya, sekarang aneh deh. Jadi rockdut sekarang. rockdut, Oke.
Ya, ini udah nih. Oh, berarti dia dengar juga. Oke. Oh, gitu. Terus gitu gue ketemu anak label gue, si Dimas. Nanti siapa Mas abis ini podcast The Virgin. Udah lihat belum yang rock dutnya dia? Nah, Itu juga? Iya, maksudnya itu beda-beda ya. Alhamdulillah. Maksudnya ini udah jadi omongan. Ini bagus banget. Kalian harus dengerin lagunya. Beneran. Lu akan ketawa senyum dulu. Sama mikirnya gini, hah? Masa Virgin gini gitu? Itu di komen udah banyak banget Kak yang nyerang kita Kak di komen. Diserang. Iya diserang, banyak banget yang nyerang. Maksudnya ada yang negatif juga? Banyak banget. Negatifnya apa? Ya Ngomongnya kayak keluar lah. sepi job ya katanya, ngeluarin lagu dangdut biar ngikutin pasar dangdut. Kalau gue jawabnya, iya. Pengen dijawabin gitu ya. Paling gue jawabnya apa? Oh gitu. Emang iya. Bener lagi. Iya. Gue jawab begitu kalau gitu. Kak, jadi dangdut ya Kak? Iya. Sepi jawabnya, iya. Itulah kekuatan musisi yang tahu harusnya membaca pasar. Nah. Kita nggak bisa Iya. juga terus misalnya ada yang blues terus. terus. Blues lagi nggak ada panggung mau mati. Bener, kita kan butuh makan ya Kak? Iya, itu justru di situ seninya kita. Kita nggak bisa harus lihat kan ada orang ada masanya, masa ada orangnya. Nah ini membaca pasar berarti kesini ya cakep. Kalau misalnya ternyata waktu itu lu terusin dengan gaya pop lu, kuehnya udah kebanyakan yang pengen mau. Karena kita udah rilis lagu pop ballad itu jadi jangan mungkin gini yang komen-komen The Virgin udah lama nggak bikin karya atau dangdut. Lu kemana aja kemarin gue rilis karya ballad. Nah kan bagian dianehin baru lu lihat. Yang dianehin lu komen. Indo tuh gitu kalau ada aneh-aneh langsung gitu. Dari 2020 kita rilis lagu, 2021 kita rilis, 2023 kita rilis. Masih ada yang komen, ayo dong rilis lagu baru lagi. Kita tiap tahun rilis lagu coy. Ada. Tapi lu nggak makan tuh lagu gue yang ballad. Jadi memang kita harus bikin sesuatu yang orang nengok. Nah. Dapet. Itu dah makanya kalau ada yang komen gitu ya gitu Kena aja. dia. Mau apapun komennya dia denger dulu. Tapi enggak, thank you buat yang dengerin, thank you. Tapi Ya, terima kasih. Itu cara kita membaca pasar gimana supaya kita survive terus, tetap sustainable kita terus jalan ya itu caranya. Mungkin nanti kita belum tahu ya, mungkin siapa tahu nanti Kahitna bisa ya tahu dangdut. Kita Bener, kita nggak tahu. Itu strateginya Om Yofi berarti Bener. gitu kan. Tahu-tahu Afgan dangdutan mana kita tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu loh. Om Dhani waktu itu keluarin Sama DP, Dewi Persik. bukan yang dulu waktu zamannya belum kan itu meledak banget apa sih zamannya? Lagu apa tuh Kak? Bukan senangnya dalam hati yang Madu 3. Madu 3 aja udah keluarin Madu 3 kan itu. kan Iya, Madu dikeluarin. 3 Melayu. Dar langsung. Nah, itu cara musisi jenius menurut gue untuk membaca pasar. Iya benar Mas Dhani Madu 3 benar. Itu dobrak banget tuh teriak. Dobrak langsung. Dia keren. Recycle juga kan teriak. Ya teriak yang sekarang sama Bang Aldi. Oh, itu dia lagunya itu. Madu 3. Itu kan. Triad featuring Aldi Taher. Iya. Nah ini sudah gue bilang sih Alhamdulillah. harusnya tracknya bener. Alhamdulillah Harusnya Kak. track bener. Soalnya dari dulu alhamdulillahnya The Virgin kan no gosip. Terus kita ya kalaupun ada gosip itu mereka yang lempar kan bukan dari kita. Oke. Alhamdulillahnya. Amin, mudah-muahan lu meledak. Amin. Oke. Panggung banyak di mana-mana. Amin. Lu akan kedua dangdut lagi nggak? Nanyanya ke dia. Apa mau divaksin? Ujung-ujungnya keterusan dangdut gak mau pindah lagi. Bisa jadi ya. Gimana? Bisa jadi. Kalau misalnya begitu, akan keluarin itu lagi nggak? Kayak gitu lagi. Nah ini belum kepikiran sih sama aku Kak. Belum. Tapi kalau meledak, lu keluarin lagi nggak? Kayaknya sih kalau meledak aku yang mau bikin. Pintar cari celah ya. Dan itu yang gue mau. Royaltinya lebih banyak jadinya. Lu harus begitu, keluarin lagi. Betul Kak, betul. Nggak ada urusannya nggak. Orang Bisa. awalnya aja ke dia ngasih makan dangdutnya, nyewet bawain dangdut tuh The Virgin of Air. Masa dangdut nggak apa-apa, bawa ini aja satu, ada yang naik kita bawain. Ya udah nih nyanyi, awalnya aku semua yang nyanyi tuh. Lama-lama aku dulu bagi part. Lama dia keenakan. Jadi ikutan nyanyi. Kamu aja deh nyanyi. Neng aja deh. Kamu aja deh. Neng aja, aku gini aja gitu. Lama-lama ikutan nyanyi. Kita nyanyi. Tapi kan lu nggak ada masalah. Soalnya lu kan main gitar. Nggak ada Tapi jadi kan nyanyi juga Kak. ya tapi maksudnya ada. Lu nggak goyang. Enggak, goyang Lu tuh tetap gini. goyang tetap gini kan. Gitu. Makanya kan kalau itu partnya juga aku bilang sama Mas Yogi sebagai vokal directornya,
Mas aku kasih yang bagian rock ya, aku bilang. Iya. Tapi ada sedikit ya, yang bagian tengahnya tuh dikasih cengkok sedikit banget tapi. Nah, oh iya. Untuk di lagu ini lu ada perlu cengkok dangdut juga gak sih? Iya ini cengkok dangdut. Ini juga bisa dangdut. Enggak, ternyata. maksudnya lu pakai cengkok dangdut di lagu ini? Sedikit. Tapi Bisa. nggak yang meliuk-liuk Ya, banget. dikit Tapi doang, bisa dikit doang. dikit Ya? doang. Oh itu repot tuh. Karena yang gak bisa mah susah. Dikit doang. Susah banyak juga. Oh, untuk kayak karaoke sering dangdut. Ternyata ada ininya ya. Ada Nah, banget. ada juga yang komen Dara sekarang jadi Dara Tista dong. Bukan Dara Dara Oh iya. Iya ada yang komen gitu. Jadi Mbak Inul. Maaf Mbak Tapi Inul. lu bener loh, lu harus dengerin ya. Lu pasti akan senyum-senyum dan kaget sebenarnya. Gua yang gua pertama, gua gitu dulu. Oke. Ciku Brady Peter. Oh iya, asik. Lagunya gampang sekali. Itu memang kan zaman dulu ada yang kayak misalnya rapnya tuh ada yang zaman dulu tuh Jaja Miharja tuh nggak? Kalau kamu mau Oh ada mulai rap itu ya. kan. Iya. Oh ini ada rapnya juga. Gua Ada bilang, rap "Wah, Jawa. Rap Jawa. Oke. Kopi dangdut juga ada refnya. Kopi dangdut Ada. Dangdut. Gitu. Nah, jadi kalian sekarang adalah Dangduter. Resmi jadi biduan. musisi industri. Industri. Iya. Oke. Industri bisa dibaca pasarnya maunya apa. Oh gitu ya Kak. Iyalah. Berarti udah jadi musisi industri nih ya. Industri sekarang lu berarti lu bisa baca pasar sekarang. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu yang Idealis. orang saklek, idealis pengen di situ terus repot sih menurut gua. Karena lu tahu kan lagu zaman dulu tuh meledak lagunya Jamal Mirdad. Yang penting happy ya. Suka. Oh iya tahu. Benar. Naik sekarang buang lagunya. Iya di TikTok. Jadi memang udah deh bener. Apa yang lu lakuin ini bener. Emang harus gitu ya Kak. Keren banget. Bismillah. Ya mudah-mudahan kalian manggungnya banyak lagi. Aduh amin. Jadi nggak perlu misah-misah karena kalau kita berpisah itu karena The Virginnya sendiri yang bingung. Iya. Kalau sekarang kan udah ngerti. Oh iya. Iya, kalau The Virginnya banyak job kita nggak mungkin misah. Oke, sekarang kalau misalnya ada job nih, kan orang denger nih. Dangdut serius nih. Ada yang minta nih Virgin, mau dong katanya dangdut ya. Gitu. Mau dong, lu sikat. Sikat dong. Oke. Tapi lagunya dangdut semua dong. Ini nih. Sejam nih. Kalau semuanya sejam mikir dulu nih nguliknya. Oke lah, gak sejam lah. Tapi kan lu kan lagu-lagu lu kan ada berapa yang meledak? Lumayan lah Kak, ada sealbum lah lumayan. Ya, Album oke ya. pertama itu. 5 lagu diminta dangdut. Jarang 7, ya. 5 oke lah. 5 oke ya? Deal. Oke. Deal. Pokoknya kalian semuanya nih Deal. panggil Virgin sekarang dangdut sikat. Dia bisa. Wah, alhamdulillah. Bisa juga kayak kadang cinta terlarang misalkan ya kita kan mau bawain cinta terlarang nih Kak. Awalnya biasa. Oh iya, Di tengahnya dibikin dangdut. Itu bisa juga tuh dibikin Bisa. lagi di Tengahnya didangdutin. Itu lagu lu kan? Lagu The Virgin. Iya, Lagu lagu itu aku. kayak harus di mix deh. Nah, itu tuh. keren sih. Oh dibikin ulang. Dibikin ulang aja. Oh berarti ide kakak tadi tuh yang kakak pertanyaan kakak kalau nanti ini meledak lagu dangdut. Itu sikat. Cinta terlarang dulu kita dangdutin. Pokoknya kalau yang setuju cinta terlarang didangdutin lu komen. Ada. Keren. Gue seneng. Oke, thank you banget Virgin. Sama-sama kakak terima Mudah-mudahan kasih ini banget yang udah sekarang support. proyeknya memang seperti yang kalian harapkan. Amin. Sehat terus, Bismillah. akur, jangan berantem-berantem. Amin, makasih kakak. Ya. Ya. Terus itu ganteng banget cowoknya. Dia kadang ikut kita juga kok. Oh Virgin. iya. Oh iya, kalian juga. Kita mau syuting film rilis Ini nanti. kalian semua ya main? Iya main. Ini berempat. Iya, maksudnya main semua. Iya. Ini mereka tuh main film juga ternyata. Juni tanggal 25 tayang. Juni tanggal 25 tayang, judulnya apa? Tanah Sengketa. Tanah Sengketa. Ini kalau kalian tadi kan ini kan gue sengaja nggak gue masukin cowoknya ganteng. Takut diambil orang Jadi ya. kepengen tahu cowoknya kayak gimana, nonton filmnya. Oke, thank you banget buat Sama-sama Virgin. kakak, thank you. Sukses juga semuanya. kakak, sukses. Buat kalian jangan lupa di sini ada semuanya ada Instagramnya Virgin, terus juga gue kasih juga video klip. Mantap. Ada linknya, kalian komen, kalian suka sikat, enggak masa iya. Enggak, masa iya maksa. Dan buat kalian yang nonton habis, thank you, appreciate banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebar kebaikan. Bye. Bye-bye.